Ya, pemirsa sudah hampir 2 minggu ya PDN ini masih menjadi pencarian warganet karena memang sampai saat ini ternyata belum juga usai permasalahannya karena masih menjadi permasalahan di pemerintah dan ternyata katanya ada informasi bahwa si hacker ini melalui akun X ya kemarin itu menginformasikan bahwa meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan akan melepas kunci deskripsinya ini untuk esok. Enskripsinya ini ya. Oke, iya jadi pemirsa, jadi kelompok peretas yang bernama Brainchipper ini mengumumkan mereka akan merilis kunci dekripsi untuk membuka enkripsi data PDN secara gratis. Jadi rencananya kuncinya akan diberikan besok pada Rabu 3 Juli 2024. Dan informasi ini datang dari perusahaan keamanan siber yang berbasis di Singapura, Stealthmole. Melalui akun X-nya, mereka mengunggah tangkapan layar pernyataan Brainchipper. Nah, kita lihat ya, ini adalah tangkapannya ya. Katanya will give you the keys for free. Besok tuh ya katanya. Dan katanya sih memang si hacker ini bilang bahwa tidak menyangka kalau akan menyusahkan warga Indonesia dan juga menekankan bahwa tidak ada nilai ataupun kandungan politis katanya ketika melakukan hacking terhadap data-data di Indonesia ini dan menjadi peringatan katanya buat pemerintah Indonesia sendiri supaya lebih aware dan juga lebih kuat ketika memasang wall-wall pelindungannya ini. Tapi sebetulnya yang masih menjadi pertanyaan kalau saya lihat ya di media sosial, emang mungkin ya diberikan secara free begitu saja atau masih ada aksi-aksi lain setelah ini? Karena masa iya sih setelah 2 minggu diberikan begitu saja, apalagi dia minta sampai 8 juta dolar Amerika Serikat. Yakin nih dia akan memberikan secara free. Jadi kayak cuman peringatan doang katanya buat supaya pemerintah lebih aware. Tapi agak lucu ya kalau cuman buat bikin nyentil pemerintah Indonesia doang supaya lebih aware begitu ya. Jadi curiga ya kita bawaannya ya. Seperti netizen nih jadinya kita curiga juga. Kira-kira beneran nggak sih ini dikasih gratis? Nah kalau kita melihat ke belakang dari Kamis hampir 2 pekan yang lalu ya, ini kantor keimigrasian, kemudian di bandara internasional, ini tuh layanannya terganggu karena PDN-nya ini dibobol. Iya, dan memang pemerintah juga mengatakan belum ada backup untuk seluruh data. Jadi ada sekitar 200 instansi yang terganggu, termasuk imigrasi, kemudian Kemendikbud ya. Kemarin kita juga berdialog sama dari Komisi 10 bahwa ada sekitar berapa kemarin hampir tuh? Hampir 1 juta mahasiswa ya yang tidak bisa terdaftar di KIP sehingga uang untuk kuliahnya terpaksa mundur ya di bulan September mendatang. Tapi sih janjinya sih tanggal 29 Juli ini semua sudah paling normal ya untuk yang mahasiswa ya. Tapi kita akan lihat ya betul nggak sih untuk para mahasiswa ini tanggal 29 Juli ini akan sudah recovery semuanya. Kita akan nantikan juga untuk janji dari pemerintah yang itu ya. Selain juga terkait dengan PDN yang katanya juga masih dalam perbaikan ini. Dan memang pemirsa belum diketahui sebenarnya apakah kunci enkripsinya ini betul-betul akan dikembalikan secara gratis besok. Namun kita akan mengulas kemungkinan tersebut ya. Kira-kira apakah memang benar seorang hacker ini akan memberikan kunci pembukanya untuk data yang sudah diserang itu loh. Iya pemirsa, jadi Brainchipper ini menyebut kunci untuk membuka enkripsi data PDN akan diberikan secara gratis dan mereka berharap dengan serangan tersebut membuat pemerintah Indonesia sadar soal pentingnya keamanan digital dan juga merekrut sosok yang kompeten untuk bidang keamanan sibernya. Dan benarnya si hacker ini juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Mereka mengklaim serangan PDN ini tidak bermuatan politis. Selain itu juga mereka mencantumkan akses e-wallet untuk kripto berbasis Monero bagi siapapun yang mau berdonasi. Mereka buka donasi ternyata. Tapi pemirsa, mereka juga menegaskan akses data ransomware akan tetap diberikan secara gratis kepada pemerintah. Dan pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya mitigasi. Salah satunya dengan menggelar rapat yang membahas serangan siber terhadap PDNS2. Sebenarnya memang mitigasi itu kan dibentuk sebelum ya, sebelum kejadian bukan ya. Setelah kejadian, apalagi sudah mau 2 minggu ya. Nah ini Menko Polhukam Hadi Cahyanto juga memaparkan seluruh kementerian wajib memiliki data center untuk pencadangan data sendiri. Kebijakan itu juga bersifat mutlak dan bukan opsional. Jadi memang sebenarnya seharusnya setiap instansi harus punya data backup sendiri ya. Seperti mungkin Kemendikbud juga kemarin sudah ada server sendiri walaupun data terbarunya tetap
hilang. Nah itu dia pentingnya data center ya pemirsa, mengingat data is the new gold. Nah pemirsa, tidak tanggung-tanggung Hadi juga menginstruksikan backup data hingga 4 lapis. Jadi nggak 1-2 lapis, harus 4 supaya data-data Indonesia ini tidak mudah dibobol. Dan pemerintah juga rencananya akan menggunakan Disaster Recovery Center. Ini terletak di Batam sebagai sarana backupnya, termasuk memanfaatkan penyimpanan cloud sehingga data yang sifatnya umum tidak menumpuk di PDN. Menko Polhukam juga mengimbau ya agar pengguna lebih berhati-hati dalam menggunakan password. Pasalnya penggunaan password yang asal-asalan diindikasikan memicu terjadinya serangan ransomware. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan apakah kemarin password dari PDN ini asal-asalan? Kalau sampai ada pernyataan ini bisa jadi sih. Nah, pemirsa, selain itu peran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ini juga akan diperkuat khususnya dalam keamanan siber. Dengan caranya mengaktifkan Computer Security Incident Response Team yang akan dimonitori oleh BSSN. Dan kita simak pernyataan dari Hadi Cahyanto, Menko Polhukam berikut ini. Kita juga menghimbau kepada user, nanti akan kita berikan satu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati, tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kira-kira mungkin nggak ya seorang hacker bisa memberikan kuncinya secara gratis? Kita akan berbincang langsung nih dari point of view-nya seorang mantan hacker. Ini ada Mas Putra Aji Adari. Selamat siang, Mas Putra. Halo, selamat siang semuanya. Mas Putra, pertanyaannya paling sederhana dan semua netizen ini pengen tahu, mungkin nggak Mas dikasih for free begitu saja? Saya berharap dan terus berdoa mungkin ngejanjiin ya bahwa akan mengembalikan atau membebaskan data gitu ya. Tapi saya lihat masih sedikit banget kasus ransomware yang udah meres, udah ngunci data-datanya, tapi ujung-ujungnya bakal berbaik hati gitu ya. Itu jarang banget kasus seperti yang sekarang kita alami gitu ya. Dan kita jangan senang dulu sih kalau menurut saya, karena untuk ransomware tersebut kan memang menggunakan metode double extortion yang dimana ketika kita sudah peras ataupun tebusannya sudah dibayarkan oleh pemerintah 8 juta US dollar itu nggak menjamin juga datanya bakal dibalikin. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tidak juga, itu ada kemungkinan datanya akan dibocorkan gitu ya. Karena kita lihat juga kan itu dia ngasih statement juga ya bahwa dengan adanya serangan ini pemerintah berharap bisa lebih melek lagi ya bahwa pentingnya mendanai industri ini gitu ya, contohnya cyber security gitu ya, bahwa kita perlu juga merekrut para pakar yang layak ya, itu yang dia sampaikan juga begitu. Oke, jadi mungkin ada kemungkinan dikasih gratis tapi datanya bocor, belum tentu ya gitu ya. Nah Mas Putra, tapi sebenarnya ada nggak kasus kejadian yang sama hacker ini dengan berbaik hati begitu memberikan gratis kepada yang di-hackingnya? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya kalau untuk itu kasus seperti itu kayak jarang banget sih Mbak gitu. Berarti nyaris nggak ada gitu ya, hacker ada motifnya tiba-tiba memberikan secara gratis kepada yang di-hackingnya begitu ya? Betul. Nah Mas Putra, ini kan kalau saya simpulkan dari tadi itu sebetulnya adalah zero trust begitu ya Mas. Tapi ada kemungkinan nggak sih
kalau memang dia tidak memberikan secara gratis atau ini cuma hanya pemanis saja, tahunya setelah ini ada hal yang lebih parah pembobolannya. Sorry, suaranya nih terputus kayaknya. Oke. Mungkin nggak Mas setelah ini ada langkah-langkah dari si hacker ini yang justru lebih parah dibandingkan sekarang? Ini kan udah lumpuh nih hampir 2 minggu, ada nggak kemungkinan aksi dia yang lebih parah dari ini? Ya, yang namanya security itu kan ada sebutannya security process. Makanya kita jangan merasa apapun sistem yang sudah kita buat, kita betul-betul yakin bahwa akan aman ya, walaupun standi apapun. Justru kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang terus berkembang, yang dimana terkadang juga yang canggih pun bisa ada kemungkinan dari salahnya juga gitu ya. Makanya kita harus terus mengembangkan keamanan digital juga gitu. Oke, Mas Putra, kan dalam unggahan dari si hacker ini kan juga mengatakan bahwa ini menjadi peringatan ya kepada pemerintah Indonesia supaya lebih aware dan juga lebih kuat ketika menjaga PDN ini. Nah, dengan adanya kalimat seperti ini di permohonan maafnya, apakah ini juga menjadi indikasi jangan-jangan hackernya ini orang Indonesia juga nyentil pemerintah? Kalau saya sendiri nggak tahu ya, tapi mungkin banyak masyarakat yang berasumsi ke sana juga sih. Tapi kalau ransomware ini banyak datang dari Indonesia juga atau dari luar negeri? Negara mana biasanya, Mas Putra? Banyak sih, mungkin dari lokal atau mungkin dari internasional juga gitu. Oke, Mas Putra sebagai mantan hacker, saya sebenarnya pengen tahu sih Mas, memang semudah itu ya Mas untuk membobol kementerian, data-data kementerian dan juga data-data pemerintah? Kalau misalnya untuk di skop pemerintah, ya memang perlu kita benahi lah di sistemnya, bahwa faktanya memang banyak juga yang mengalami kasus kebocoran data di skala pemerintah gitu. Oke, nah Mas Putra, ini kemungkinan terburuk nih, datanya bocor. Bisa digunakan untuk apa aja sih data ini biasanya sama hacker? Kalau misalnya kita bicara tentang data yang ada di pusat data nasional, pasti banyak banget ya. Mungkin dari data-data kita yang mungkin bisa disalahgunakan. Tapi salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengarah yang lebih negatif adalah data-data tersebut bisa bisa ada modus penipuan, nanti bakal ada masif tuh serangan-serangan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sebenarnya kemungkinan data tersebut bakal disalahgunakan, mungkin untuk kepentingan dia pribadi dan lainnya juga sih. Oke, nah Mas Putra, ini menarik karena ada pernyataan dari pemerintah yang mengimbau agar pengguna PDN ini bijak untuk menggunakan password. Nah, pertanyaannya, apakah untuk menggunakan password dengan bijaknya tadi seperti yang disampaikan ini efektif untuk mencegah adanya pembobolan seperti ini lagi? Kalau saya sendiri sebenarnya kalau untuk menggunakan password atau buat password itu memang secara standar keamanan passwordnya memang harus ada kombinasi yang susah ditebak juga gitu. Tapi kalau misalnya memang kita sudah mengikuti standar tersebut, tapi nyatanya sudah bocor data kita, itu pasti password kita juga ikutan bocor gitu. Nah makanya setiap ada kasus kebocoran itu saya sendiri pasti bakal ganti password juga gitu, semuanya gitu ya, yang memang di aplikasi manapun gitu. Oke, baik. Berarti kita tinggal melihat nih ya, Mas Putra, bagaimana besok apakah benar hackernya akan memberikan secara gratis, dan jangan terlalu berekspektasi dulu begitu ya oleh pemerintah supaya bisa menjaga-jaga lebih keamanannya lebih baik dan tidak serta-merta mungkin menerima begitu saja ya data dari hacker ini. Terima kasih Mas Putra atas insight-nya di program Newsline. Selamat kembali beraktivitas, Mas Putra. Oke, tapi ternyata kalau kita dengarkan tadi sebagai mantan hacker pun yang menyampaikan zero trust pemirsa, jangan percaya-percaya amat. Tapi bisa lagi kita lihat ya, untuk mungkin nggak sih dia bakal ngasih for free, apalagi dia kemarin baru minta tebusan sampai 8 juta dolar Amerika Serikat. Apakah mungkin? Kira-kira netizen sepakat nggak ya sama
pemikiran kita ini dan juga Mas Putra bahwa jangan percaya begitu aja, apalagi sama seorang hacker begitu. Ini dari akun Cuc Casidi Sutiana yang mengatakan kok nggak ditangkap hackernya, mundur aja dari menteri, rugi toh negara jutaan. Negara rugi jutaan dolar. Ini disuruh mundur untuk siapa nih kira-kira? Kayaknya untuk menterinya sih. Menteri yang mana nih? Ngomong-ngomong, saya sempat mewawancarai salah satu ekonom khusus ekonomi digital. Dia menyampaikan satu hari saja ini bisa ada kerugian sampai 1,5 triliun dari pembobolan PDN ini. Oke. Dan sekarang sudah mau 2 minggu. Udah kebayang dong berapa triliun kita keruginya karena pembobolan PDN ini. Dan selanjutnya ada komentar dari Reza, minta maaf kasih kunci sekali eksekusi server malah makin hancur karena kuncinya yang diberi rupanya virus yang lebih ganas. Nah itu yang tadi dibilang Mas Putra ya, jangan percaya begitu saja sama hacker. Gara-gara hackernya bilang mau dikasih gratis, jangan-jangan nanti ketika dibuka pakai si Virus yang encryption dikasih. Iya. Nah ini juga ada yang mengatakan dari Helby yang mengatakan padahal di belakang layar pemerintah udah bayar 8 juta dolar dan minta ke hackernya buat bikin statement. Oh, jadi ada yang curiga juga bahwa pemerintah sebenarnya sudah bayar nih, tapi nggak bilang ke publik. Tapi kira-kira gimana ya? Mungkinkah? Oke, selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana hasil polling yang sudah kami blast, yang dengan pertanyaan bagaimana tanggapanmu soal hacker yang akan merilis enkripsi PDN secara gratis besok. Yang pertama, ada yang merespon senang, 19% pemirsa. Ada yang bilang lega, tapi cuma 3%. Lah selanjutnya nih, tetap kesel karena keamanan digital masih lemah. Ini 51% mendominasi dari semuanya. Mayoritas ya, kemudian tidak mungkin 27%. Kalau kita Oke. melihat yang tidak mungkin 27%, kemudian yang tetap kesal karena keamanan digital masih lemah 51%. Artinya ini netizen pesimis ya kalau besok akan diberikan secara gratis dan mungkin aja masih ada kemungkinan jelek lainnya. Iya, dan selama 2 minggu itu apa iya data kita nggak bocor? Itu kan harus diberikan kepastian dari pemerintah. Kira-kira bener nggak ini 2 minggu ini data kita nggak bocor kemana-mana? Duh, semoga enggak ya, tapi kita nggak tahu sih. Semoga jangan. Ya pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.